Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Eliana dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ingin menampilkan sebuah video tentang bimbingan kelompok. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai acara konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Teman-teman semua pernah mendengar nggak apa itu pengertian dari konseling kelompok? Ada yang nggak ada yang tahu ya? Jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam susunan kelompok yang terdiri dari 5 sampai dengan 8 orang. Dalam konseling ini memanfaatkan dinamika kelompok serta terdapat hubungan konseling yang membuat kita lebih akrab, terus dapat menghangatkan suasana dan penuh dengan keakraban. Terus teman-teman tahu nggak apa saja asas-asas yang harus kita lakukan dalam konseling kelompok ini? Kalau ada yang tahu boleh angkatkan tangannya. Asas kerahasiaan. Ada yang tahu lagi? Asas kegiatan. Ada yang tahu lagi? Keterbukaan. Asas keterbukaan. Nggak ada lagi yang tahu ya? Ya, sukarela. Iya, terima kasih. Jadi benar yang dikatakan teman-teman semua. Asas-asas yang sudah teman-teman katakan tadi benar. Asas kerahasiaan yaitu adalah asas yang sangat penting dilakukan karena kita itu membahas persoalan pribadi. Jadi antara teman ini dan teman yang ini nggak boleh membocorkan keluar apa yang kita bahas di dalam konseling kelompok pada hari ini. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Segala sesuatu di sini nggak ada paksaan. Istilahnya kayak kalian mau mengeluarkan masalah yang kalian bilang nggak ada paksaan atas kemauan kalian sendiri. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jika asas ini tidak muncul, maka tidak akan ada terdapat keraguan, nggak ada keraguan, itulah pokoknya. Terus asas kegiatan. Asas ini tidak akan berarti bila klien yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencari tujuan atau mencari solusi. Yang seterusnya adalah asas kenormatifan. Jadi di dalam asas ini setiap anggota harus menghargai pendapat orang lain. Jadi misalnya teman-teman kayak kamu menghargai pendapat yang diberikan teman-teman yang lain. Terus asas kekinian. Asas kekinian itu kita tuh membahas tentang masalah yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Misalnya masalah yang pokoknya yang sekarang terjadi lah gitu. Jadi kalian tahu nggak tujuan dari konseling kelompok ini apa? Tidak. Ada yang tahu? Baik. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini ialah untuk melatih agar kita berani berbicara di depan orang banyak atau berbicara di depan umum. Terus yang kedua dapat menemukan bakat dan minat masing-masing. Misalnya yang sebelumnya teman-teman belum tahu bakatnya di mana atau minatnya di mana, di sini kita bisa berkomunikasi. Yang ketiga, mengentaskan permasalahan yang ada dalam anggota kelompok. Misalnya kayak masalah apa yang sedang terjadi, masalah-masalah itulah pokoknya ya. Terus di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, jika ada teman-teman yang menemukan yang punya masalah bisa dikonsultasikan di sini. Ada yang ingin ya? Kecanduan main game online. Kecanduan main game online. Terus ada lagi? Ya? Kecanduan rokok. Kecanduan merokok. Ya baik. Ada lagi? Bermain handphone
berlarut malam. Berlebihan sampai tengah malam. Ada lagi? Baik. Jadi sebenarnya kenapa tuh ketergantungan main game online? Karena nggak ada kegiatan lain. Baik, sebelum kita lanjutkan ke permasalahan yang akan dibahas, ada baiknya kita perkenalan dulu, ya. Masing-masing dari kalian belum pernah mengenalkan satu sama lain. Ya belum kan? Belum kan? Jadi di sini saya selaku PK atau pemimpin kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Eliana dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kan nama saya Fira. Ya, Perkenalkan nama saya Rusmawani. ya, Perkenalkan nama saya Niki. ya, abang, Nama saya Rudi. ya, Kemudian Amanah. ya, Perkenalkan nama saya Udin. ya, ya. Baik, berarti kita harus saling mengenal ya. Lanjut ke sesi permasalahan anggota. Ada yang mau menceritakan masalahnya? Ada yang mau? Ya. Kandung rokok. Oh, abang kecanduan merokok. Ada yang lain? Udin. Ya. Canduan game online. Kecanduan game online. Ada dari perempuannya? Apa? Ada lagi? Main HP sampai tengah malam. Ya, baiklah. Terima kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan solusi, pertama-tama saya ingin bertanya, dari sejak kapan suka merokok, kecanduan merokok? Dari kelas 2 SMP. Oh, dari kelas 2 SMP. Ada lagi? Abang dari kapan suka main game online sampai ketergantungan? Sejak rilisnya PUBG Mobile. Oh, sejak rilisnya PUBG Mobile. Tahun 2000 berapa di? 16. Ya, baik. Abang, kenapa suka begadang? Karena apa gitu? Gara-gara Benar keterbiasaan. oh, keterbiasaan. Awalnya sih coba-coba akhirnya kecanduan. Coba-coba kecanduan. Baik, terima kasih. Terus dari kakak ada yang ingin masalahnya apa aja? Ada? Enggak. Baiklah. Jadi, solusi yang dapat saya ambil di sini yang kayak abang misalnya kecanduan game online. Ya kan? Gara-gara kecanduan dari rilisnya PUBG Mobile. Ya. Itu sebenarnya sangat gampang cara mengatasinya. Yang pertama, caranya tuh membatasi waktu bermain game. Baik, di sini saya akan memberikan solusi. Jadi solusinya di sini tuh sebenarnya gampang. Dari abang misalnya kecanduan main game online. Biasanya abang main game online tuh satu hari berapa jam? Atau mungkin dari satu hari tuh full 7 jam. 7 jam. Satu hari 7 jam main game. Wah, baiklah. Jadi caranya tuh hanya cuman membatasi waktu. Batasi waktu main gamenya, misalnya dalam sehari tuh 7 jam dirubah jadi sehari tuh 1 jam. Terus misalnya yang biasanya full tuh kan sehari tuh main game yang kayak abang bilang 7 jam, yang kayak saya katakan tadi 1 jam aja per hari. Terus mencari hobi baru tuh misalnya kayak apa, hobi abang apa selain game online? Futsal, kan bagus. Kalau misalnya main futsal, terus nggak ketergantungan main game online, terus bisa juga dengan cara bermain musik. Abang suka main musik? Enggak. Terus membaca buku atau kegiatan-kegiatan yang lebih positif lah dari yang main game. Atau bisa bermain bersama teman, kan sama aja kayak main futsal tadi. Terus ada yang punya masalah tentang kecanduan merokok. Abang tuh dari kelas berapa tadi? Kelas 2 SMP. Kenapa kecanduan merokok? Kalau misalnya sehari tuh nggak merokok, kenapa? Ada yang kurang. Nah, terus mungkin abang merasakan apa gitu kalau nggak merokok? Merasakan kayak semangat apa?
Oh, nggak semangat apapun. Karena rokok ya bang. Nah, itu sebenarnya makan tak enak, tidur tak nyenyak. Baiklah. Jadi cara mengatasinya tuh sebenarnya simple. Yang pertama tuh niat. Dimulai dengan diri abang. Abang tuh harus berniat kalau misalnya kalau aku tuh harus memang berhenti merokok. Gitu. Harus memang dari niat. Terus yang kedua, mulai dengan cara yang mudah. Misalnya biasanya kecanduan isap rokok kan. Jadi dirubah gitu, kayak mending beli permen. Habis itu kan kalau rokok tuh harganya lebih mahal daripada permen. Ibaratnya kalau beli 10.000 rokok kan cuman sedikit. Kalau beli 10.000 permen udah dapat berhari-hari. Ya kan? Terus yang ketiga, jauhi lingkungan yang membuat yang membuat kebiasaan merokok abang tuh muncul. Kayak misalnya kalau Gimana sama merokok gimana? itulah dijauhin. Misalnya kayak 80%-nya ya. 80%-nya ya. Oh, jadi kayak mana ya, misalnya kalau abang tuh bilang ya bukan dijauhi tuh berarti kita nggak main dengan orang tuh, enggak. Selanjutnya cari kegiatan yang bermanfaat juga. Contohnya yang kayak tadi, yang bisa main futsal, bisa main badminton atau lari keliling tempat-tempat yang kayak gitulah pokoknya. Atau bisa membantu kedua orang tua membaca buku, mengerjakan tugas-tugas. Mengerti? Baiklah. Kayaknya kalian dah pada nggak semangatnya. Iya betul. Kan nggak semangat ya? Kenapa nih yang cek-ceknya diam aja nih? Canggung. Oh, canggung. Baiklah, di sini kita akan adain main game. Sebelum main game, saya jelaskan dulu cara permainannya. Misalnya saya bilang pegang kuping, pegang gitu ya. Pegang hidung, pegang gitu ya. Pegang kepala. Nanti kalau ada yang salah, kalian harus sebutin nama ini, nama-nama teman-teman yang ada di dalam kelompok ini. Baik, ingat, perhatikan saya. Oke, perhatikan saya. Kita mulai ya main gamenya. Pegang rambut. Jangan ada yang lama. Baik, masih fokus. Wow, pengen dong. Mengalihkan ya Mau mengecoka. Iya. Pegang mata. Pinter-pinter kalian semua. terus Pegang kuping. Ini gimana kawan? Kakak. Baik. Selanjutnya pegang hidung, pipi. Ya, ini abang nih lama nih. Ini abang nih lama nih. hukumannya terus. Hukumannya menyebutkan nama teman-teman semuanya. Dimulai dari yang mana? Dari sini, dari tengah. Kakak nih. Setengah deh Pak. Osma, Kakak itu Ayu, Ipa. Kan Ipa kan? ya, kakak ini. Kira. Tadi bukan, kakak itu bukan Ipak. Yang perkenalkan namanya siapa tadi? Tapi kan panggilnya Ipa. Baik. Abang yang itu? Nama? Udi. Oh, Udi. Ini? Udi. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang lebih kencang. Baik, terima kasih. Jadi di sini permasalahan yang belum kita bahas yaitu permasalahan abang. Permasalahannya yaitu kecanduan main HP sampai tengah malam. Ya, jadi sebenarnya itu nggak bagus bang, karena kan abang masih sekolah. Jadi itu nggak bagus untuk kesehatan. Pertama nggak bagus karena kalau sering begadang tuh nanti jatuhnya penyakit. Memang penyakitnya tuh nggak sekarang, nggak instan abang dapat misalnya. Tapi kadang-kadang
Abang mau kan kok begadang tuh, pernah nggak sakit kepala? Ya. Ada. Jadi itu tuh sebenarnya sangat-sangat merugikan abang, dari merugikan kesehatan. Memang kalau misalnya abang begadang hari ini, nggak terus besoknya kayak sakit masuk rumah sakit, enggak. Cuman kan abang pasti merasakan kayak pusing, ya kan? Jadi cara mengatasinya tuh sama seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan. Pertama kan harus niat abang. Yang kedua, kalau misal malam tuh sebaiknya tidur yang produktif itu minimal kan 8 jam. Jadi kalau abang tidurnya dari pagi sampai siang itu kan sangat-sangat tidak bagus. Misalnya buat komitmen juga, komitmen abang, saya tidur dari jam 9, habis sholat isya saya harus tidur. Misalnya main game, main HP nggak apa-apa lah sampai jam 9 misalnya, ya kan. Terus HP-nya tuh kok bisa dimatikan atau di silent ya kan, agar kalau misalnya ada notif masuk kita nggak langsung ngeliat HP gitu. Terus yang kedua, jauhkan HP abang yang biasanya taruh di mana HP? Di sebelah abang. Jadi jauhkan kayak minimal 3 langkah, atau masukkan di dalam lemari biar nggak dilihat-lihat gitu. Bisa dimengerti? Baiklah, terima kasih. Jadi nih yang di dalam kelompok nih kan kita membahas nih tentang kita. Jangan ada yang kalau udah di luar kita sampein kepada orang lain. Kayak misalnya tadi kakak di kelompok itu tadi aku jumpa kayak permasalahan suka kali merokok lah gitu. Jangan dibilang sama yang lain. Cukup kita aja yang tahu. Jadi di sini kalian semua harus berkomitmen kayak abang. Jangan lagi kecanduan main Game online. ya, jadi dibatasi waktunya. Jadi kalian semua di sini harus berkomitmen tuh yang kayak mana, kayak abang misalnya main game online 7 jam sehari dirubah jadi 2 jam atau sejam per hari. Kayak abang susah tidur kalau malam gara-gara ketergantungan main HP, itu kok bisa ya seperti yang solusi saya berikan tadi, dikurangi. Terus kayak abang kecanduan merokok, itu kok bisa ya diganti aja dengan permen atau dengan makan makanan yang lain lah selain merokok, karena merokok itu kan nggak buat kesehatan. Sebenarnya permasalahan kalian bertiga itu ini nggak membuat kalian tuh nggak sehat, kerugian pada diri kalian sendiri. Jadi kalian berkomitmen untuk melakukan yang saya katakan, apa tetap melakukan yang biasanya kalian lakukan? Berkomitmen? Ya, baiklah. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri konseling kelompok ini, ada nggak saran dari kawan-kawan semua, dari teman-teman semua, kayak saran atau kritiknya? Ada yang ingin memberikan saran? Apa aja? Kayak misalnya ini tuh waktunya terlalu singkat. Ada yang ingin memberikan kritik dan saran? Berarti sudah lumayan paham ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa, karena awal dan akhir kan lebih bagus berdoa. Baiklah, sebelumnya saya yang akan memimpinkan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau meluangkan waktunya untuk bergabung di konseling kelompok pada hari ini. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.